Selamat siang, perkenalkan nama saya Yasmin Hibni Tuwohingide SKM, Latsar Angkatan 11 Kelompok 4. Saya adalah seorang CPNS yang ditempatkan di UPT Puskesmas Petumbea sebagai tenaga epidemiologi kesehatan ahli pertama. Dan sebagai tutor di kelas kami, Ibu Dr. Aspina, SPD, MPD. Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN, dengan ini bangga melayani bangsa dengan core value-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Implementasi tugas pokok dan fungsi jabatan epidemiolog kesehatan di Puskesmas. 1. Berorientasi pelayanan. Seorang epidemiologi harus memberikan pelayanan terbaik dalam surveillance epidemiologi, dalam penyelidikan kasus, dan dalam penanggulangan KLB. Seorang epidemiologi harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang rentan terhadap penyakit menular, penyakit kronis, atau masalah kesehatan lingkungan lainnya. Sikap cekatan, peduli, solutif, dan dapat diandalkan adalah bagian dari seorang epidemiolog. Melakukan perbaikan tiada henti dengan melakukan kolaborasi antar program di Puskesmas serta instansi pemerintah dan non-pemerintah. Kedua, akuntabel. Seorang epidemiologi bertanggung jawab pada tugasnya sebagai surveillance di Puskesmas. Perilaku seorang epidemiologi yang bertanggung jawab terhadap segala hasil kinerjanya, yang dimulai dari pengambilan data, pengolahan data, sampai pada analisis data yang transparan dan adil. Akuntabilitas dalam pelaporan bisa dalam jam, harian, mingguan, maupun bulanan. Akuntabilitas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan. 3. Kompeten. Pengetahuan seorang epidemiologi merupakan keunggulan yang harus dimiliki dalam meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab berbagai tantangan yang selalu berubah. Hal ini dapat dilihat dengan cepatnya perubahan data di lapangan ketika terjadi KLB. Skill atau keterampilan yang dimiliki seorang epidemiolog harus mampu menunjukkan kualitas dirinya dalam melaksanakan tugas guna mencapai hasil surveillance secara maksimal. Kemudian, rasa ingin tahu seorang epidemiologi dapat membentuk motivasi internal yang mendorong seorang epidemiologi untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru. 4. Harmonis. Menghargai setiap orang dengan berbagai latar belakang adalah tujuan terciptanya keharmonisan dalam berorganisasi bagi seorang epidemiolog. Seorang epidemiolog adalah makhluk sosial yang suka menolong orang lain, guna mewujudkan keharmonisan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seorang epidemiolog harus bersifat asertif, yaitu berkomunikasi secara jujur, tegas, dan lugas, tetapi tetap mampu menghargai perasaan orang lain dan tidak bersikap agresif. 5. Loyal. Dengan dibuktikannya menjalani kinerja sesuai aturan, norma yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan, serta menjaga nama baik sesama profesi, pimpinan, dan instansi, maka seorang epidemiolog sudah mampu menunjukkan loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara berupa segala unsur kerjanya merupakan hal mutlak untuk tetap menjaga kualitas surveillance penyakit dalam pengambilan, pengolahan, dan analisis data di masyarakat. 6. Adaptif. Seorang epidemiolog dituntut untuk cepat tanggap terhadap perubahan di era teknologi ini, seperti dapat menggunakan akses internet online dalam pengambilan dan pengolahan data di masyarakat dan menganalisisnya menggunakan perangkat bantu berbasis website. Mampu menjadi volunteer atau pioner dalam menggunakan aplikasi berbasis online yang terus dikembangkan merupakan sikap proaktif seorang epidemiolog. Ketujuh, kolaboratif. Seorang epidemiolog tidak bekerja sendiri melainkan bekerja dalam tim, maka sikap kolaboratif sangat berperan penting dalam ketersediaan data. Tim-tim dari program lain dalam Puskesmas, Posyandu, dan Puskesmas Pembantu merupakan kolaborasi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam memaksimalkan pengambilan data saat melakukan surveillance. Seorang epidemiolog kesehatan juga menjunjung tinggi nilai keterbukaan pada tim kolaborasinya untuk menghasilkan nilai tambah pada pengolahan data surveillance. Hal ini berkaitan dengan pelaporan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Dinas Kesehatan. Selanjutnya, menggerakkan berbagai sumber daya dari berbagai pihak, dalam hal ini tim program lain yang berada di Puskesmas, dalam pelaksanaan intervensi masalah kesehatan
dan pengambilan keputusan, dalam hal ini pimpinan puskesmas, untuk memaksimalkan kegiatan surveillance penyakit. Sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih.